Bitcoin minggu lalu crash, tapi bukan cuman Bitcoin ya. S&P 500, Nasdaq ya, market US ya, ini Nasdaq 100 itu juga mengalami crash ya. Mengapa crash ini terjadi? Karena laporan pekerjaan yang keluar Jumat lalu itu sangat buruk guys, sangat buruk dan menunjukkan stagnasi selama berbulan-bulan dan mungkin akan segera memicu penurunan suku bunga The Fed ya. Ini nanti ya. Nanti akan saya bahas tentang keputusan The Fed. Tapi guys, yang membuat Bitcoin crash minggu lalu dan yang membuat Nasdaq ya, stock market US ya, crash minggu lalu itu karena jumlah tenaga kerja AS itu hanya tumbuh 73.000 di bulan lalu. Itu lebih lemah dari ekspektasinya. Itu satu. Tapi kedua guys ya, yang bikin market kepanikan minggu lalu ya, yang membuat orang panic selling Bitcoin dan juga saham Amerika minggu lalu, itu karena revisinya guys, revisinya. Jadi apa yang terjadi? Revisi ke bawah untuk bulan-bulan sebelumnya ya, revisi untuk data kerjaan di bulan-bulan sebelumnya ya, itu bahkan lebih mengejutkan para investor. Mengungkapkan bahwa pasar tenaga kerja hampir stagnan selama musim semi. Angka bulan Mei berkurang dari 144.000 menjadi 19.000 saja guys, pekerjaan baru ya, job data. Dari 114.000 turun menjadi 19.000. Ini menunjukkan ekonomi yang sangat lemah. Karena jika data tenaga kerja itu berkurang, artinya ekonomi semakin lesu ya. Karena jika ekonomi lesu, bisnis akan mengurangkan lowongan kerjaan ya. Dan jika bisnis mengurangkan lowongan kerjaan, artinya bisnis itu lagi kesusahan. Itu satu. Kedua, jika lowongan kerja semakin mengecil, orang-orang dan individu akan makin sedikit pegang cashnya ya. Cash ya, on the household basis itu akan makin mengecil dan itu akan membuat spending dan demand di ekonomi itu semakin lambat lagi. Ya, jadi ada economic trouble ya di sini ya. Itu untuk bulan Mei, untuk bulan Juni ya berkurang dari 147.000 menjadi 14.000 saja guys. Ini weakness yang sangat-sangat signifikan. Sehingga totalnya berkurang menjadi 258.000 pekerjaan. Rata-rata kenaikan selama 3 bulan terakhir kini hanya 35.000. Ini adalah angka yang sangat-sangat buruk untuk data tenaga kerja ya. Dan setelah revisi ini keluar, ekonom termuka memperingatkan Amerika Serikat berada di ambang resesi. Ya, langsung nih, headline media, gawat, US akan masuk resesi. Ya, dunia dalam bahaya. Ya, dunia akan masuk resesi. Ya, pengangguran semakin banyak gitu. Ya, dan karena data-data seperti ini keluar, langsunglah Bitcoin crash dan Nasdaq ya, US stock market mengalami penurunan. Begitu. Jika teman-teman mau maksimalkan cuan teman-teman di siklus ini, teman-teman butuh aplikasi yang sangat canggih dan sangat cepat dan sangat aman. Ajaib Alpha adalah aplikasi yang memiliki banyak sekali fitur. Teman-teman bisa trading futures dengan leverage yang tinggi, teman-teman bisa earn dengan APY yang sangat tinggi, teman-teman bisa trading Bitcoin dan 200 aset kripto lainnya. Ya, pokoknya aplikasi Ajaib ini sangat lengkap. Lalu jika crypto bear market, teman-teman bisa investasi saham Amerika. All-in-one investment app ini adalah aplikasi yang sangat-sangat bagus. Jika teman-teman registrasi Ajaib Alpha menggunakan kode saya yang sudah ada di description, teman-teman bisa mendapatkan hadiah Bitcoin hingga 6 juta rupiah guys. Sangat lumayan, jangan sampai ketinggalan. Festival kripto terbesar di dunia, CoinFest 2025 akan diadakan di Bali di tanggal 21 dan 22 Agustus 2025. Untuk mendapatkan diskon 20% tiket CoinFest 2025, silakan gunakan kode saya yang sudah ada di description. Jangan lupa juga guys untuk join Discord community saya, di mana saya akan sharing update market yang lebih banyak lagi. Thank you semua sudah nonton video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekarang pertanyaannya, apakah iya coach, Bitcoin akan crash karena dunia masuk resesi? Ya, apakah Bitcoin selanjutnya akan turun ke 70.000 atau 60.000 ya? Saya akan bahas di live show ini sekarang. Jadi mari kita lanjut pembicaraannya ya. Setelah revisi ini dikeluarkan minggu lalu, Fed Funds Rate ya, probabilitas The Fed akan cut suku bunga untuk meeting FOMC September itu meledak dari 1 bulan yang lalu, probabilitasnya itu hanya 60%. Sekarang probabilitasnya tuh di angka 92% dan menurut saya ini sudah fix bulan depan The Fed akan cut suku bunga karena The Fed itu memiliki dual mandate ya. Yang pertama itu adalah menjaga inflasi dan yang kedua itu adalah untuk maximum employment ya, maximum employment. Sekarang karena data employment itu sudah sangat lemah ya, mereka harus atau diperharuskan untuk turunin suku bunga supaya mereka bisa stimulate di ekonomi, supaya tingkat pengangguran akan mengecil. Ya, data pekerjaan mulai bagus dan ekonomi akan kembali hidup ya. Salah satu solusi dan solusi yang mereka akan selalu gunakan untuk stimulate di ekonomi, untuk menghidupi kembali ekonomi itu adalah dengan penurunan suku bunga ya. Oke. Jadi, The Fed memiliki dua mandate ya. Satu adalah stabil, inflasi yang stabil dan kedua maximum employment
Ya, kalau secara employment kita sudah tahu employment sangat lemah, jadi mereka harus turunin suku bunga. Kalau secara inflasi gimana coach? Ya, karena ini dual mandate, ini ada dua hal yang harus diawas oleh The Fed. Ya, employment ini sudah buruk, berarti mereka harus turunin suku bunga. Kalau inflationnya gimana coach? Mari kita lihat data Trueflation. Ya, kita lihat data Trueflation, data inflasi real time ya. Dan Trueflation mengatakan, bentar ya guys. Data inflasi US berdasarkan real time data itu di angka 1,75%. Ya. Targetnya The Fed itu di 2%. Ya. Jadi sudah jelas inflasi terkendali. Ya. Maka jika inflasi terkendali, tidak ada alasan lagi The Fed harus tahan suku bunga. Itu outlook makro saya. Dan menurut saya, bulan depan, The Fed akan cut suku bunga. Probabilitasnya berdasarkan data futures itu sudah di angka 90%. Jadi menurut saya, kemungkinan besar dan sangat tinggi dan sudah hampir pasti, The Fed akan cut suku bunga bulan depan. Lalu banyak yang bilang, wow, kalau The Fed cut suku bunganya bulan September, berarti Agustus dump, September baru pump. Gitu kan, Coach? Tidak, salah. Market itu forward looking. Ya, jadi sebelum suatu peristiwa terjadi, market itu naik atau turun duluan. Ya. In this case, karena sudah hampir pasti The Fed akan cut suku bunga, menurut saya Agustus akan naik untuk pricing in, untuk discounting. Ya, discounting Fed akan cut suku bunga. Ya, karena market itu forward looking, market itu pricing in event yang akan terjadi di masa depan. Begitu, ya. Maka menurut saya Agustus ini kita akan pump ya untuk menyikapi data baru ini ya, karena The Fed mau cut suku bunga bulan September, kita akan naik untuk pricing in event tersebut. Itu alasan ke-1. Alasan kedua adalah global liquidity ya, indikator paling akurat untuk Bitcoin, korelasinya 90%, R-square-nya segitu ya, itu korelasi paling tinggi di financial market salah satu ya. Mengatakan global Bitcoin harusnya pump di bulan Agustus ya. Secara seasonality, kalau kita lihat, Agustus agak mix ya. Average-nya itu plus 1%, jadi bullish banget juga enggak. Tapi kalau kita lihat seasonality Bitcoin untuk post-halving year, berarti 2017, 2021, dan juga 2025, secara historical, dan 2013 ya, secara historical itu bulan Agustus selalu hijau di post-halving year ya. 2013 hijau plus 30%, 2017 hijau plus 65%, 2021 hijau plus 13%. Dan jika sejarah berulang, which ya, di financial market, sejarah itu lebih sering berulang, maka kemungkinan besar Agustus bisa hijau. Ya, Agustus menurut saya bisa hijau. Gitu. Nah, secara teknikal gimana? Kalau secara teknikal kita sudah melihat pola yang sama terus berulang. Dalam uptrend guys, harga tidak naik setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Ya, harga naik, koreksi, naik lebih tinggi lagi, koreksi lebih tinggi, naik lagi, dan koreksi lagi. Pola yang sama terus berulang. Kita bisa lihat naik, koreksi, naik, koreksi, naik, koreksi, naik, koreksi. Kemungkinan setelah koreksi ini, apa yang akan terjadi dengan adanya sentimen The Fed akan cut suku bunga, dan dengan indikator global liquidity mengatakan Bitcoin akan naik. Kemungkinan besar apa yang akan terjadi kepada Bitcoin? Ya, kemungkinan besar pasti akan naik ya. Kemungkinan besar Bitcoin akan mengalami kenaikan. Berdasarkan data ya, saya bisa benar, saya bisa salah, tapi langkah yang paling bijaksana untuk diambil dalam investasi itu adalah bergerak dan mengambil keputusan berdasarkan data. Guys, ini gila banget. Di grup VIP saya memberi sinyal dan mengatakan kalau Bitcoin potensi breakout dari bull flag pattern. Apa yang terjadi? Bitcoin breakout sesuai sinyal VIP. Saya juga mengatakan kalau Bitcoin akan naik untuk menyusuli kenaikan global liquidity. Semua orang sudah bilang indikator ini rusak, indikator ini scam. Tapi saya bilang Bitcoin akan naik untuk susul kenaikan global liquidity. Apa yang terjadi? Bitcoin sudah berhasil menyusul kenaikan global liquidity. Saya juga bilang di grup VIP Ethereum potensi breakout. Apa yang terjadi? Ethereum berhasil breakout. MOC, saya mengatakan kalau MOC potensi breakout dari bullish falling wedge pattern. Apa yang terjadi? MOC terbang guys. Sekarang SPX di sini ada pola ascending triangle. Saya mengatakan kalau harga bisa breakout. Apa yang terjadi? Sesuai sinyal VIP, harga breakout. PP, saya juga mengatakan ini akan breakout. Apa yang terjadi? Sesuai sinyal VIP, PP berhasil breakout. Penggu, meme coin lagi. Banyak yang udah nyerah dan gak mau trading meme coin karena sudah boncos. Tapi di grup VIP, kita cuan gede-gedean dari meme coin. Saya kasih sinyal di grup VIP dan mengatakan Penggu potensi breakout. Apa yang terjadi? Penggu meledak, guys. Dan yang terakhir kita punya hype. Hype sempat koreksi dalam dan semua orang kira ini sudah topnya. Tapi saya mengatakan kalau hype bisa naik dan membuat all time high lagi. Apa yang terjadi? Hype terbang dan membuat all time high lagi sesuai sinyal yang saya kirim di grup VIP. Dan semua member saya sedang profit saat ini, guys. Alt season sudah mulai.
nilai. Tapi realita gelapnya 99% altcoin itu sampah yang tidak akan naik. Ini mengapa teman-teman semua rugi di altcoin, karena 99% itu altcoin sampah yang nggak akan naik. Kalau kalian tidak memiliki strategi atau sinyal koin yang tepat, kalian akan ketinggalan peluang untuk mengubah hidup kalian. Karena alt season adalah waktu di mana kita bisa cuan gila-gilaan, guys. Ini adalah waktu di mana kita bisa mengubah hidup kita semua. Jika teman-teman mau sinyal dan strategi untuk cuan di altcoin dan juga meme coin, silakan join Art Masterclass. Saat ini kita sedang mengadakan diskon yang paling besar yang akan pernah ada, dari 10,5 juta jadi 3,5 juta. Saya hanya kasih diskon spesial ini 3 slot saja, guys. Siapa cepat dia dapat. Untuk registrasi Art Masterclass, silakan kunjungi website saya, linknya ada di description.